Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi tentang probabilitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syalsabila Naswa Maharani, NPM C1C021139, dan teman-teman saya, Putra Wira Legawa, C1C021120, Asyura Ayu Kristalina, C1C021132, dan Noverina Anggraini C1C021117. Baiklah, di sini kami akan langsung saja memulai materi presentasi dari kami. Next. Yang pertama, saya akan membahas hal-hal yang penting dalam probabilitas. Walaupun cara penelitian dengan menggunakan sampling dan menimbulkan kesimpulan dan keputusan yang melibatkan resiko kekeliruan dan ukuran ketidakpastian, tetapi penelitian melalui sampling akan memberikan banyak keuntungan. Probabilitas yang rendah menunjukkan kecilnya kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Suatu probabilitas dinyatakan antara 0 sampai dengan 1, atau dalam persentase, probabilitas 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa yang pasti terjadi. Ada 3 hal penting dalam probabilitas, yaitu yang pertama, percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Yang kedua, hasil adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Yang ketiga, peristiwa adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Selanjutnya, next. Materi selanjutnya yakni pengertian probabilitas. Probabilitas atau peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa yang akan mendatang. Probabilitas dapat juga diartikan sebagai harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi, probabilitas dilambangkan dengan P. Contoh soal, yang pertama, sebuah mata uang logam mempunyai sisi 2, yakni H dan T. Kalau mata uang tersebut dilambangkan 1 kali, peluang untuk keluar sisi H adalah 1/2 atau 1/2. Contoh soal yang kedua, yakni sebuah dadu untuk keluar mata 5 saat pelemparan dadu tersebut 1 kali adalah 1/6, karena banyaknya permukaan dadu adalah 6. Next. Dengan rumus P, E sama dengan X per N. P yakni probabilitas, E sama dengan event atau kejadian, X merupakan jumlah kejadian yang diinginkan atau peristiwa, N adalah keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Next. B, materi kedua yakni pendekatan probabilitas. Yang pertama, pendekatan klasik. Pendekatan klasik didasarkan pada sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi sama besar atau equally likely. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai suatu rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil, atau rasio peristiwa terhadap hasil. Dengan rumus probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil per jumlah total kemungkinan hasil. Jika ada A kemungkinan yang dapat terjadi pada kejadian A dan ada B kemungkinan yang terjadi pada kejadian A, serta masing-masing kejadian mempunyai kesempatan yang sama dan saling asing, maka probabilitas per peluang bahwa akan terjadi A adalah P A sama dengan A per A tambah B. Dan peluang bahwa akan terjadi B adalah P A sama dengan B per A tambah B. Next. Contoh,
Pelamar pekerjaan terdiri dari 10 orang pria, dilambangkan dengan A, dan 15 orang wanita, dilambangkan dengan B. Jika yang diterima hanya satu, berapa peluang bahwa ia merupakan wanita? Dengan jawabannya, PA sama dengan 15/10 ditambah 15. Hasilnya adalah 3/5. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Asyura Ayu. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya Asyura Ayu akan melanjutkan materi dari Syalsabila. B. Pendekatan probabilitas. 2. Pendekatan relatif. Besarnya probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa yang terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas dapat dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan atau kegiatan. Jika pada data sebanyak N terdapat A kejadian yang bersifat A, maka probabilitas atau peluang akan terjadi A untuk N. Data adalah PA sama dengan A per N. Contoh, dari hasil penelitian diketahui bahwa 5 orang karyawan akan terserang flu pada musim dingin. Apabila lokakarya diadakan di puncak, berapa probabilitas terjadi satu orang sakit flu dari 400 orang karyawan yang ikut serta? Jawabannya adalah PA sama dengan 5/400 sama dengan PA sama dengan 1/80. Next. Tiga, pendekatan subjektif. Besarnya suatu probabilitas didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh dan berdasarkan keyakinan. Next. Poin yang selanjutnya ialah konsep dasar hukum probabilitas. A. Hukum penjumlahan dengan rumus P dalam kurung A atau B sama dengan PA ditambah PB. Contoh, PA sama dengan 0,35, PB sama dengan 0,40, dan PC sama dengan 0,25. Maka PA atau C sama dengan 0,35 ditambah 0,25, yang hasilnya 0,60. Peristiwa atau kejadian bersama dapat dilihat dari gambar di bawah ini. P dalam kurung A atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang P dalam kurung AB. Apabila PAB sama dengan 0,2, maka P dalam kurung A atau B sama dengan 0,35 plus 0,40 dikurang 0,2 sama dengan 0,55. Next. Peristiwa saling lepas. PAB sama dengan 0. Maka P dalam kurung A atau B sama dengan PA ditambah PB ditambah 0 sama dengan PA ditambah PB. Hukum perkalian. P dalam kurung A dan B sama dengan PA dikali PB. Apabila PA sama dengan 0,35 dan PB sama dengan 0,25, maka PAB sama dengan 0,35 dikali 0,25 yang hasilnya 0,0875. Kejadian bersyarat. PBA. PBA sama dengan PAB per PA sama dengan PA ditambah PB per PA. Peristiwa pelengkap atau complementary event. PA ditambah PB sama dengan 1 dan PA sama dengan 1 min PB. Next. Materi selanjutnya diagram pohon probabilitas. Diagram pohon merupakan suatu diagram yang menyerupai pohon, dimulai dari batang, kemudian menuju ranting dan daun.
Diagram pohon dimaksudkan untuk membantu menggambarkan probabilitas atau probabilitas bersyarat dan probabilitas bersama. Diagram pohon sangat berguna untuk menganalisis keputusan-keputusan bisnis di mana terdapat tahapan-tahapan pekerjaan. Next. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putra. Baik, kita akan melanjutkan presentasi. Dan di sini kita akan masuk ke contoh diagram pohon. Dan inilah contohnya. Next. Melalui diagram pohon, dengan mudah dapat diketahui nilai probabilitas suatu kejadian. Probabilitas terjualnya saham BLT dalam kurung P, EA sama dengan 0,24. Probabilitas dibelinya saham BNI, FPB, 0,10, dan seterusnya. Coba hitung beberapa probabilitas peristiwa terjadi penjualan PA dan saham yang terjual dalam saham BNI, PFA. Penyelesaian P terhadap A dan F sama dengan PA dikali PFA. Sama dengan 0,6 dikali 0,15. Hasilnya 0,09. Next. Kita masuk ke D, teorema Bayes. Teorema Bayes adalah teorema dengan dua penafsiran berlainan. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika berlaku ajar baru. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas dua kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes dan memiliki penerapan dalam sains, rekayasa, ilmu ekonomi, terutama ilmu ekonomi mikro, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Penerapan teorema Bayes bagi memperbarui kepercayaan dinamakan inference bias. Teorema Bayes dinyatakan sebagai berikut. PA1B sama dengan PA1 dikali PBA1 dibagi PA1 dikali PBA1 ditambah PA2 dikali PBA2. Next. 1. Fraksional. Fraksional digunakan untuk mengetahui seberapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu. Hasil perkalian semua bilangan bulat positif secara berurutan dari 1 sampai dengan n disebut n faktorial. Dari definisi faktorial tersebut, maka dapat dituliskan prinsip menghitung faktorial sebagai berikut. N sama dengan N dikali N dikurang 1. N faktorial sama dengan NX dikali N dikurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dikali dan seterusnya. N faktorial dibaca N faktorial. Dalam arti, dalam notabene, 0 faktorial sama dengan 1, dan 1 faktorial sama dengan 1. Contoh, 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Next. 2. Permutasi. Permutasi digunakan untuk mengetahui jumlah kemungkinan susunan atau arrangement jika terdapat satu kelompok objek. Pada permutasi berkepentingan dengan susunan atau urutan dari objek. Permutasi dirumuskan sebagai berikut. NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial, atau PNK sama dengan N faktorial dibagi N dikurang buka kurung N dikurang K faktorial, di mana P sama dengan jumlah permutasi atau cara objek disusun, N adalah jumlah total objek yang disusun atau faktorial, R atau K adalah jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan. Jumlah RK dapat sama dengan N atau lebih kecil. Tanda seru adalah tanda dari faktorial. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novarina. Baiklah, yang materi selanjutnya yaitu prinsip menghitung. Contoh,
Di kantor pusat DJBC ada 3 orang staf yang dicalonkan untuk menjadi mengisi kekosongan 2 kursi pejabat eselon 4. Tentukan banyak cara yang bisa dipakai untuk mengisi jabatan tersebut. Jawab, permutasi P dalam kurung 3,2 dengan N sama dengan 3, banyaknya staf, dan K sama dengan 2, atau dalam kurung jumlah posisi yang akan diisi. P dalam kurung N, K sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. P dalam kurung 3,2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 1 faktorial sama dengan 6. Permutasi unsur-unsur yang sama. Prinsip menghitung. Permutasi unsur-unsur yang sama. P dalam kurung N, I1, I2, seterusnya, dan IK sama dengan N faktorial per I1 faktorial, I2 faktorial, dan IK faktorial. Contoh, tentukan permutasi atas semua unsur yang dibuat dari kata matematika. Jawab, pada kata matematika terdapat 2 buah M, 3 buah A, dan 2 buah T yang sama. Sehingga permutasinya adalah P dalam kurung 10,2,3,2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Sama dengan 10 dikali 9, dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, per dalam kurung 2 kali 1, dalam kurung 3 kali 2 kali 1, dalam kurung 2 kali 1, sama dengan 151.200. Selanjutnya permutasi siklis. Gambarnya seperti terlihat, rumusnya yaitu banyaknya permutasi sama dengan N dikurang 1 faktorial. Contoh, suatu keluarga yang terdiri atas 6 orang duduk mengelilingi sebuah meja makan yang berbentuk lingkaran. Berapa banyak cara agar mereka dapat duduk mengelilingi meja makan dengan cara yang berbeda? Jawab, banyaknya cara agar 6 orang dapat duduk mengelilingi meja makan dengan urutan yang berbeda sama dengan banyak permutasi siklis melingkar 6 unsur, yaitu N dalam kurung N kurang 1 faktorial sama dengan dalam kurung 6 kurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Yang ketiga, kombinasi. Kombinasi digunakan apabila ingin mengetahui berapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Jumlah kombinasi dirumuskan sebagai berikut. C pangkat 3, 5 sama dengan N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Contoh, saat akan menjamu Bayern Munchen di Allianz Arena, Antonio Sonpet atau pelatih Juventus mempunyai 20 pemain yang akan dipilih 11 diantaranya untuk jadi starter. Berapa banyak cara pemilihan starter tim Juventus atau tidak memperhatikan posisi pemain? Yaitu C pangkat 11 20 sama dengan 20 faktorial dibagi 11 faktorial dalam kurung 20 dikurang 11 faktorial sama dengan 20 faktorial per 11 faktorial 9 faktorial sama dengan 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 kali 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 faktorial per 11 faktorial dalam kurung 9 kali 8 kali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 tutup kurung sama dengan 167.960. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.